Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tamadin. Jadi kepada yang terhormat Ibu Hani dan Midas, aku pengasuh pondok pesantren sebagai Meradun Huda dan juga kepada Miss M Kepala Madrasah MTS Al-Quran Al-Huda dan juga kepada jajaran-jajaran kita. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya. Dan tak lupa juga kepada Miss Alfi selaku Kepala Madrasah MA Quran Muda dan juga pengampu pelajaran kimia. Nah, kimia kali ini itu menjelaskan tentang bab struktur atom. Oke, struktur atom. Struktur atom. Struktur atom. Struktur atom itu ada bagian atom. Nah, bagian atom itu merupakan partikel penyusun atom atau partikel atom. Nah, partikel subatom. Nah, dan juga ada atom itu memiliki bagian inti dalam. Atom itu memiliki bagian inti atom dan juga bagian dari bagian inti atom itu atom memiliki bagian inti atom yang disebut nukleus sebagai pusat atom. Nah, inti atom ini itu menentukan massa atom. Inti atom ditempati oleh partikel atom yaitu proton. Oke. Partikel atom itu bermuatan negatif, tempati dengan luar nukleus. Nah, nomor atom itu jumlah protonnya itu 2 Newton. Nah, nomor atom itu jumlah E⁻⁻⁰. Dan juga ada jumlah atom yang netral, jumlah E- itu sama dengan proton. Atom netral itu tidak membentuk ion dan juga tidak melepas dan menangkap E⁻⁵. Oke, dan juga ada cabang kedua itu menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron di sini itu merupakan ada susunan E⁻⁻ dikenal sebagai konfigurasi E⁻. Nah, elektron itu berada di luar inti atom. Nah, susunan elektron itu dikenal sebagai konfigurasi elektron. Oke, menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum, nah persamaannya itu menjelaskan posisi susunan E⁻⁻ pada suatu lokasi di luar nukleus. Nah, sedangkan menurut Bohr dan Barlow itu bahwa yang pertama itu E⁻⁻ itu menempati kulit atom dimulai dari kulit paling dekat dengan nukleus yaitu kulit K. Nah, yang kedua jumlah maksimal itu E⁻⁻ yang tempati tiap kulit. Nah, dan juga yang mengikuti atom 2n⁻2 dalam kurung n itu nomor atom. Nah, yang ketiga ada pada kulit terluar tidak memiliki kurang dari 8 emin dan kulit terluarnya itu sebelumnya tidak dapat dimiliki oleh kurang dari 8 E⁻⁻. Oke, dan ada juga mengacu pada aturan dan ada aspek-aspeknya. Nah, aspek tersebut itu yang pertama ada aspek keberadaan elektron. Nah, elektron itu berada pada kulit atom atau orbit atau lintasan yang merupakan tingkat energi elektron. Nah, lintasan elektron itu diasumsikan mirip sistem tata surya. Jadi, kulit atom yang paling dekat nukleus itu kulit K mempunyai energi elektron paling rendah. Makin jauh dari nukleus, tingkat energi itu makin membesar. Nah, sedangkan itu teori menurut model atom. Menurut mekanika kuantum, bahwasanya elektron itu berada dalam daerah paling memungkinkan.
terdapat elektron disebut proton, orbital, disebut orbital. Nah, posisi elektron tadi itu lebih akurat. Oke, ada aspek yang kedua, bentuk orbit atau lintasan elektron. Nah, menurut teori model atom Bohr itu dikemukakan berbentuk elips, namun tidak dideskripsikan dengan jelas. Sedangkan menurut teori model mekanika kuantum, bahwasanya selain berbentuk bola, ada juga bentuk spesifik lainnya yang dapat dideskripsikan dengan jelas. Oke. Selanjutnya ada juga aspek perilaku elektron. Nah, aspek perilaku elektron ini itu menurut teori model atom Bohr bahwasanya sebagai partikel saja. Sedangkan menurut teori model atom mekanika kuantum itu sebagai partikel sekaligus gelombang atau dualisme gelombang partikel. Oke, ada aspek efek elektromagnetik. Nah, menurut teori model atom Bohr bahwasanya tidak dapat menjelaskan efek medan magnet atau Zeeman effect, maupun efek medan listrik Stark effect. Nah, sedangkan menurut teori model atom mekanika kuantum bahwasanya mampu menjelaskan kedua efek tersebut dengan teliti. Ada aspek bilangan kuantum. Nah, menurut teori model atom Bohr tidak dapat menjelaskan bilangan kuantum. Sedangkan teori model atom mekanika kuantum itu bisa menjelaskan keempat bilangan kuantum itu sebagai ciri-ciri elektron yang spesifik. Aspek aplikasi hanya pada atom hidrogen namun tidak pada atom berukuran besar. Nah, sedangkan menurut teori atom mekanika kuantum pada semua ukuran atom baik kecil, besar maupun kompleks. Oke, selanjutnya ada juga jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini tuh jarak antara inti atom dengan kulit terluar itu bahwa ukuran jari-jari atom itu terkisar 30 sampai 300 pm. Bahwasanya 1 pm itu terbesarnya sama dengan 10 pangkat min 2 m. Nah, ada juga terdapat simbol. Jari-jari atom itu disimbolkan dengan tanda R, sedangkan diameter disimbolkan dengan D. Nah, jari-jari atom itu dinyatakan dalam satuan angstrom. Tandanya seperti ini. A ada bunderan kecil di atas. Oke. 1 angstrom itu sama dengan 100 pm atau pikometer. Oke, sedangkan 1 angstrom tadi itu sama dengan 100 pm atau pikometer. Nah, jari-jari atom itu sama dengan setengah jari-jari dari diameter. Nah, sedangkan diameter sendiri itu jarak antara titik keluarnya. Oke. Dan tadi konfigurasi elektron. Nah, dan tadi terakhir tuh mengacu pada aturan oktet. Saat unsur-unsur itu melakukan gabungan untuk bentuk satu senyawa. Jumlah E pangkat min itu bagian dari kulit terluarnya. Itu sama dengan E min valensi. Nah, tadi jari-jari atom disimbolkan dengan tanda R. Sedangkan diameter itu disimbolkan dengan D. Nah, tadi bahwa bunderan kecil di atas itu disebut dengan angstrom. Nah, bahwa saat dijelaskan bahwa 1 angstrom itu sama dengan 100 pm atau disebut juga pikometer. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya, mohon maaf jika kalian yang tidak paham. Saya di sini juga masih belajar. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, news exam. Cái